12 kelurahan di Kalimantan Tengah masih terendam banjir. Evakuasi jenazah warga yang meninggal terpaksa menggunakan mobil pick-up. Sementara banjir setinggi 1 meter merendam sejumlah desa di wilayah pedalaman Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Banjir tidak hanya membuat aktivitas warga terganggu, namun juga pemakaman. Banjir membuat mobil ambulans sulit melintasi tingginya genangan air. Tugas gabungan terpaksa menggunakan mobil pick-up mengevakuasi jenazah Sahrudin menyusuri banjir di Jalan Anoy, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Senin siang. Evakuasi berjalan lancar, selanjutnya jenazah Sahrudin dibawa ke kampung halamannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk dimakamkan. Nggak ada jalan lain? Nggak ada jalan lain, harus lewat banjir, Bu ya? Ini Bapak dimakamkan kemana, Bu? Banjir. Banjir? Kapuas? Banjir. Banjir. Banjarmasin berarti? Ya, kilometer. Sakit apa? Sakit asam lambung. Hingga Senin banjir masih menerjang 12 kelurahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banjir sudah berlangsung selama sepekan akibat kiriman dari daerah hulu dan meluapnya Sungai Kahayan serta Sungai Rungan. Sementara banjir masih merendam rumah warga di pedalaman Kalimantan Tengah. Banjir terparah melanda desa Hiangbana, Kecamatan Tasikpayawan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter. Warga terpaksa menggunakan panggung menghindari banjir di dalam rumah. Sementara untuk beraktivitas warga menggunakan perahu. Dan itu di dalam rumah itu 1 meter, Pak. Dalam rumah 1,5 meter. Cuman sekarang ini agak mending surut, udah mulai surut gitu. Gawat darurat lah ya kan. Apalagi kita keadaan seperti ini, mudah-mudahan lah Pak Jokowi langsung memantau langsung lah untuk perekonomian baik pemasukan pemakan kita sehari-hari di sini udah inilah kita. Pokoknya kritis lah semuanya, Pak. Warga sangat berharap bantuan pemerintah dan berharap Presiden Joko Widodo meninjau langsung banjir di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Banjir sepanjang 3 km masih menggenangi jalan Trans Kalimantan Tengah di Kabupaten Pulang Pisau. Selain terdapat titik banjir yang masih dalam, banyaknya lubang membuat pengendara tetap memilih menggunakan perahu agar aman melintasi banjir. Antrean kendaraan memadati jalan Trans Kalimantan yang tergenang banjir. Banjir merendam jalan Trans Kalimantan di Desa Bukit Rawit, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah sepanjang 3 km. Pengendara roda 2 yang akan melintasi banjir di jalan Trans Kalimantan Poros Tengah, Kabupaten Pulang Pisau terpaksa menggunakan jasa perahu dengan membayar ongkos Rp70.000. Jalur alternatif ini dipilih lantaran banjir masih menerjang jalan penghubung antar kabupaten dan provinsi tersebut. Dari 3 km jalan yang tergenang banjir di Jalan Trans Kalimantan ini, terdapat 300 meter jalan yang kondisinya parah sehingga dapat membuat mobil terguling di tengah banjir. Petugas hanya mengizinkan mobil dan truk tertentu yang boleh melewati banjir dengan pertimbangan keamanan. Itu yang paling parah adalah 300 meter yang bisa membuat mobil atau truk bisa guling. Bisa dilihat ini truk-truk bisa lewat dan itu juga akan kita pilah truk mana yang bisa lewat. Ini tadi pagi juga ada yang guling satu, tapi sudah kita evakuasi, mereka sudah bisa jalan. Jadi arus lalu lintas sementara di dalam juga sepi karena mengingat masyarakat pengguna jalan juga sudah tahu bahwa itu sangat berbahaya. Banjir di Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah ini sudah hampir setengah bulan berlangsung akibat banjir kiriman dari daerah hulu dampak dari tingginya intensitas hujan. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi, Danau Tempe meluap dan menggenangi 48 desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Lebih dari 10.000 rumah terendam. Di sejumlah titik, ketinggian banjir mencapai 3 meter. Gambar dari udara memperlihatkan ribuan rumah warga di 48 desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terendam banjir. Banjir yang mengenangi ribuan rumah warga ini terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
Debit air 3 sungai yakni Sungai Walenai, Sungai Bila, dan Sungai Cenrana yang bermuara ke Danau Tempe meningkat, mengakibatkan Danau Tempe meluap. Setidaknya 7 kecamatan di Kabupaten Wajo tergenang banjir. Menurut data BPBD Kabupaten Wajo, 10.600 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Banjir juga mengenangi puluhan ribu hektar sawah, sarana perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Ketinggian air di bendungan itu 8,1, sementara ketinggian di pemukiman itu 3 sampai 4 meter di pemukiman masyarakat. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh. Warga korban banjir sangat mengharapkan bantuan dari berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi saat banjir terjadi, pandemi COVID-19 belum berakhir, di mana sebagian korban banjir tidak memiliki penghasilan yang cukup karena terdampak pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan.